Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai ini bab rasa ya. Masih kita membahas mengenai apa yang ada di dalam diri kita, itu mengenai rasa kita. Nah, jadi mungkin kita tahu ya bahwa leluhur kita itu mempunyai kepekaan batin yang tajam, atau mungkin ada orang yang apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan itu akan menjadi suatu kenyataan. Nah, ini karena apa? Karena rasa itu kuat. Jadi sering melatih kepekaan, ketajaman rasa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas ya, ada beberapa cara untuk kita bisa melatih ketajaman rasa kita. Nah, jadi ini hanya secara garis besarnya saja ya, jadi nggak semuanya. Jadi mungkin kita nenek moyang kita atau simbah kita dulu ada yang bisa melihat apa namanya ya, lebih peka lah. Jadi bisa melihat oh ini orangnya seperti ini, seperti ilmu titenya itu kuat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini nih ada cara ya, beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengolah atau mempertajam rasa kebatinan kita ya. Yaitu yang pertama, yaitu dengan kita sering bangun di tengah malam, kayak misal nih sholat hajat ya, sholat tahajud gitu kan di tengah malam, kayak sholat ya intinya ya di jam 1:30 itu energinya sangat besar sekali di saat-saat seperti itu ya. Makanya sholat hajat, sholat tahajud, wirid, zikir, kita mendekatkan diri kepada Allah itu di malam hari, itu kita berdoa di malam hari itu pun akan lebih mudah dikabulkan karena energinya itu berbeda dengan di siang hari. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita harus ini, kalau bangun jangan kesiangan, jadi subuh ya. Jam 3, jam 4 subuh lah, atau kita bangun jangan sampai lewat dari jam 6. Jadi sebelum matahari terbit kita diusahakan sudah bangun. Makanya dalam Islam itu ada sholat subuh untuk melatih kita supaya bangun lebih awal. Kalau nenek moyang kita dulu mengatakan kalau bangun ini rezekinya dipatok ayam. Kalau kita bangunnya kesiangan, ayamnya yang pada kenyang, kita yang ini rezekinya diambil sama ayam. Nah, seperti itu ya. Untuk melatih itu sih hanya kata-kata ini ya, kiasan aja gitu kan. Jangan kita makan mentah-mentah. Itu kiasan untuk melatih kita supaya kita lebih disiplin lah untuk bangun di pagi hari ya, terutama pada subuh hari, karena kan kita harus melakukan sholat subuh. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ya itu kita sering melakukan meditasi. Jadi meditasi di sini itu kan ini ya, Mas, kita mencari tempat yang sunyi. Kita ada ruangan khusus lah di dalam rumah kita atau ya di mana gitu kan, untuk kita bisa melakukan meditasi ya. Kalau kita dalam taraf latihan ya kita harus dalam suatu ruangan. Kenapa? Karena kita mengenal energinya itu ya lebih mudah. Nah, tapi kalau kita nanti di dalam suatu ruangan itu sudah terlatih, kita sudah kuat, kita sudah terbiasa, maka kita bermeditasi di tempat alam terbuka. Jadi di alam bebas terbuka. Jadi supaya kita bisa mensinkronisasikan atau kita menyatu dengan alam semesta. Nah, rasa kita yang menyatu ya, bukan secara fisik ya. Rasa kita itu bisa mensinkronisasikan antara energi kita dengan energi alam semesta. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang selanjutnya itu kita membersihkan dari segala pikiran. Saat kita memeditasi, kita jangan mikirin ini, jangan mikirin itu. Kita lagi ada masalah dengan keluarga misal, itu jangan kita pikirin. Kita lagi ada urusan utang piutang, jangan dipikirin. Jadi kita relax, fokus, kosongkan pikiran. Jadi yang ada hanya Tuhan, kita menuju kepada Tuhan ya, yang kita pikirkan, hajat kita, tujuan kita, dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi di
tenangkan pikiran, merefresh atau merestart. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga yang selanjutnya itu tadi ketiga, pertama kita bangun di tengah malam, bermeditasi bagus ya. Terus yang kedua kita rajin meditasi di dalam suatu ruangan tertentu ya, supaya kita bisa lebih belajar lebih mudah mengenal energi yang ada di ruangan itu. Jadi kalau di alam semesta, di ruangan terbuka itu kan energinya banyak ya. Nanti kalau kita belum kuat nanti bisa kena ini ya, tabrakan lah dengan energi-energi lain yang di luar. Nah, seperti itu. Itu bagus juga kita bermeditasi di alam terbuka supaya lebih mudah kita menyerap energi alam. Tapi kita harus punya dasar dan pondasi dulu untuk itu ya, supaya kita tidak terbawa oleh energi-energi negatif yang ada di alam. Karena alam itu kan punya energi yang positif, ada yang negatif juga. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah mungkin kita setiap orang punya guru spiritual. Jadi itu dalam meditasi kita mengamalkan zikir, wirid-wirid atau amalan atau mungkin zaman dulu itu mantra. Dirikan sholatmu, dirikan mantramu, ya kan? Ya kan? Jadi dirikan sholat. Sholat itu kan doa-doa ya. Nah, jadi sholat di malam hari itu sangat bagus sekali manfaatnya. Nah, terus ada amalan zikir. Zikir itu banyak. Ada zikir kolbu, ada zikir lesan, ada banyak. Dan setiap zikir itu mempunyai energi dan ini apa ya, manfaat yang berbeda. Jadi apa namanya tuh, fadilah atau oh kalau kita pengen ini tujuannya ini, zikirnya ini. Kalau zikir ini untuk ini, zikir ini itu lain-lain. Nah, itu nanti kita tanya masing-masing pada guru spiritualnya masing-masing yang lebih paham. Ya, jadi itu setiap amalan, setiap wirid yang diberikan oleh guru kita itu pun berbeda-beda kekuatannya, energinya, ataupun tingkatannya itu berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi itu sesuai dengan gurunya masing-masing ya. Nah, yang selanjutnya yang harus kita lakukan itu kita belajar mengenal diri sendiri. Diri kita yang sejati, bahwa dalam sebuah hati juga dijelaskan bahwa kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal siapa Tuhanmu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, kan seperti itu ya. Jadi kita mengenal Tuhan dari dalam. Kita mengenal jati diri kita, kita itu siapa. Kita dari mana, kita di sini ngapain, dan kita nanti akan kembali kemana. Atau mungkin dalam orang Jawa, leluhur kita itu sangkan paraning dumadi. Kan? Jadi kita berasal dari mana dan nanti akan kembali kemana. Kita harus paham dan tahu itu ya. Jadi kita tidak tersesat arah pulangnya itu kemana. Nah, seperti itu ya. Makanya ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya itu kita mengenali diri sendiri tadi ya. Jadi diri sendiri yang sejati, bahwa di dalam kitab-kitab Al-Quran banyak ya, itu kitab tasawuf, kitab Al-Hikam, terus Toreko, terus bahwa sesungguhnya manusia itu tidak ada. Manusia ada itu karena diciptakan, diadakan. Bahwa sesungguhnya manusia itu nggak ada. Aslinya manusia itu tidak ada karena diadakan atau diciptakan oleh Tuhan. Kayak gitu ya, kita pahamilah kalimat, satu kalimat kalau ditafsirkan itu juga jadi banyak banget itu. Ya, jadi bahwa manusia itu nggak ada. Bahwa semua yang kita miliki itu adalah titipan dari Tuhan. Jangankan harta benda, kendaraan, mobil, mewah, rumah, semuanya, keluarga kita itu adalah titipan. Suatu saat akan diambil oleh yang punya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Kayak misal, jangankan yang di luar diri kita, kayak keluarga kita, materi, uang, aset, diri kita sendiri, kita ini loh, kita nggak punya. Mata kita itu dipinjamin oleh Allah. Kita nggak punya mata, mata kita dipinjami. Telinga kita nggak punya, telinga ini dipinjami sama Allah. Mulut kita dipinjami, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah itu,
Sebenarnya manusia nggak ada. Kalau manusia kita mengenal diri kita yang sejati, kita menyadari ini sampai memahami benar-benar sampai ke relung hati, kita itu nggak ada sebenarnya. Yang ada hanya, nah seperti itu ya. Ini berbahaya kalau dilanjutkan nanti ya, karena mungkin pondasi setiap orang berbeda ya. Jadi manusia itu sebenarnya tidak ada. Jadi kita nggak boleh untuk sombong, angkuh, takabur, itu nggak boleh ya, karena itu sifat-sifat iblis ya. Yang seperti itu kan, iblis diturunkan kan seperti itu oleh Allah. Ya, karena ada sifat-sifat kesombongan, itu sifat warisannya iblis. Nah, seperti itu kita nggak boleh mengikuti itu ya. Nah, jadi kita mengenal diri kita yang sejati, bukan yang apa namanya, secara personalitas lah, bukan secara identitas. Kayak misal sesuatu yang melekat di dalam diri kita itu apa sih? Kayak gitu. Kalau identitas kan segala sesuatu yang bisa kita peroleh, kita cari, kita usahakan. Kayak jabatan kita, pekerjaan kita, profesi kita. Ya kan? Itu identitas. Kita dilahirkan. Ya kan? Orang tua kita sebagai apa, itu kan identitas. Tapi secara personalitas itu jauh lebih dalam lagi kita memahaminya. Ya, terlepas dari semua itu yang sifatnya duniawi, kita pelajarilah diri kita secara personalitas. Nah, seperti itu. Jadi berusaha mengenal diri kita yang sejati. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah dengan cara berpuasa atau bertirakat. Itu bisa kita untuk mengolah, mempertajam hati dan batin kita, rasa kita. Ya, kenapa? Karena leluhur kita nggak hanya dalam ilmu leluhur kita Jawa ya, tetapi dalam ilmu torekoh pun itu sama. Torekoh itu artinya jalan menuju hakikat. Torekoh, tirakat. Kalau dalam bahasa Al-Quran torekoh, ada di dalam Al-Quran itu pelajaran torekoh. Kalau di dalam leluhur kita itu tirakat. Nah, tirakat itu banyak sekali kalau kita kupas. Ya, kayak misal satu contoh aja, kita berpuasa. Puasa itu ini suatu itu kan akan menghasilkan suatu energi yang aneh dalam berpuasa itu. Itu untuk mendorong, jadi untuk mendownload kayak HP ya, mendownload sesuatu apa yang di luar diri kita supaya cepat masuk dalam diri kita. Didoronglah itu melalui berpuasa. Nah, energinya itu yang untuk mendorong. Nah, jadi orang tua zaman dulu itu hobinya berpuasa. Makanya itu bisa mustajab apa yang dikatakan, yang diucapkan, yang dipikirkan itu jadi kenyataan. Itu karena tirakat itu tidak lepas dari tirakat. Dalam Islam pun sama. Sunan Kalijogo sebelum diangkat jadi ini jadi wali, beliau bertirakat, bertapa di pinggir sungai selama 3 tahun. Sunan Geseng selama 3 tahun di Halas, di hutannya. Akhirnya untuk menemukan Sunan Geseng, gurunya itu membakar alas itu sehingga Geseng, makanya dinamakan Sunan Geseng. Tapi Sunan Geseng nggak mati ya, itu bertirakat. Syekh Abdul Qadir Jailani bertapa di padang pasir dibimbing oleh gurunya selama 23 tahun. Ya kan, karomahnya keluar. Para wali-wali zaman terdahulu itu karomahnya keluar karena apa? Karena bertirakat, membersihkan diri kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara bertirakat. Nah, seperti itu. Jadi ini juga merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Kayak gitu, cuman memang zaman sekarang itu mungkin sudah berbeda pemahamannya. Manusia yang penting itu adalah duit, seperti itu ya. Tapi kalau zaman dulu kan beda. Kalau nenek moyang kita, terutama yang dari leluhur Jawa itu, kita mempelajari kehidupan yang sejati. Ya, kehidupan yang sejati nggak hanya materi. Materi itu merupakan alat supaya kita hidup lebih sejahtera. Tetapi itu bukan tujuan. Jangan kita hidup diperbudak oleh uang, oleh materi, dan oleh duniawi. Itu namanya kita diperbudak oleh dunia.
Ini kita pakai dunia itu sebagai alat kehidupan kita. Jangan mau kita menghabiskan seluruh waktu, tenaga, pikiran dari pagi, siang, malam, petang. Habislah waktu kita untuk mengejar dunia, iya kan? Tapi kita melupakan kehidupan diri kita yang sejati. Kita lupa bagaimana cara kita harus menyiapkan, membutuhkan waktu untuk kita menjalin komunikasi kita kepada yang memberi hidup dan yang memberi rezeki, yaitu kepada Tuhan. Kita harus menyempatkanlah sering-sering, terutama di malam hari, untuk kita berkomunikasi, menjalin kedekatan kita kepada Tuhan. Jangan kita hanya mengejar dunia terus. Nah, nanti kita akan menjadi diperbudak oleh dunia, nanti kita terbalik nanti ya. Jadi materi, uang, dan dunia itu kita jadikan alat supaya hidup kita itu lebih baik. Bukan kita yang diperbudak untuk mengejar dunia. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tadi yang nomor 6 itu kita berpuasa atau bertirakat. Yang selanjutnya kita berziarah ya. Jadi kita berziarah bahwa Allah itu suka mengabulkan ya hambanya. Ini pure ya, umum sifatnya. Jadi nggak hanya umat muslim saja atau yang ahli ibadah. Allah suka, nggak hanya itu ya. Jadi Allah menyukai orang-orang yang ini. Satu, ahli tirakat. Yang kedua, ahli sedekah. Yang ketiga, ahli ziarah. Orang yang melakukan ini, tiga ini, ataupun satu atau dua di antaranya, itu disukai oleh Allah. Dan kalau berdoa atau kalau dia memohon, meminta sesuatu kepada Allah, itu lebih mudah untuk dikabulkan. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan tiga ini, ahli tirakat, ahli sedekah, dan ahli ziarah. Jadi kita sebagai rasa bentuk, rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada leluhur kita, itu dengan berziarah, sebagai rasa bakti, berbakti kita kepada leluhur kita itu dengan cara berziarah. Nah, seperti itu ya. Jadi itu penting ya kita ya. Jadi di sini jangan salah paham, kita berziarah itu untuk bertawasul atau mendoakan. Nah, bukan kita untuk meminta ini itu ya, untuk mendoakan almarhum. Nah, seperti itu ya. Jadi yang selanjutnya ya, kalau kita menjalankan semua itu ya, jadi yang pertama itu kita sering bangun malam ya. Yang kedua, kita bermeditasi di ruangan tertentu ya, jangan di luar dulu. Kalau di luar nanti energinya bertabrakan. Karena energi itu ada yang positif, ada yang negatif. Nanti kalau yang masuk ke diri kita energi yang negatif, nah itu nanti akan kurang bagus. Jadi kita melatihnya di dalam ruangan dulu, di rumah kita, dalam rumah kita. Karena kita lebih mudah untuk mengenal energi yang ada, untuk mengendalikan energi yang ada itu lebih mudah. Makanya kalau orang zaman dulu itu ada ruangan khusus yang khusus dia untuk bermeditasi atau beribadah lah. Ada satu ruangan khusus. Nah, seperti itu kalau orang zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang ya memang beda jauh. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah yang nomor 3, kita membersihkan dari segala pikiran, dari tenang. Tenang ya, damai, jadi semuanya itu dikosongkan pikiran. Jadi yang ada adalah kita hanya memikirkan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah kita melakukan zikir atau amalan-amalan tertentu yang diberikan oleh guru kita. Yang keenam itu kita berpuasa atau bertirakat. Yang ketujuh kita berziarah. Nah, kadang ada orang kan, setiap orang kan berbeda. Ada orang yang mengatakan, itu mah bohong, itu mah enggak kayak gitu. Itu caranya enggak seperti itu, ini seperti ini. Nah, memang setiap orang punya persepsi dan punya cara masing-masing ya. Dan kita semuanya sama sebenarnya. Kayak misal nih mangga itu kan ada yang mangga aromanis, ada yang mangga Indramayu, ada yang mangga ini, mangga itu mempunyai tekstur yang berbeda, mempunyai rasa yang berbeda, tetapi mangganya itu sama-sama mangga, tetapi kulitnya berbeda, teksturnya beda, rasanya beda, ya kan.
cara dari dia pupuknya juga berbeda mungkin, ya kan? Jadi seperti itu. Tapi kita tujuannya sama, itu kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Meskipun caranya itu berbeda-beda. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita lakukan ini ya secara kontinu. Jadi untuk melatih atau mengasah kebatinan mata hati kita supaya lebih peka dan lebih tajam. Makanya kenapa orang-orang zaman dulu itu sekata dua kata kalau lagi marah, lagi emosi atau lagi mengucapkan berdoa sesuatu itu mustajab ya karena inilah, karena rajin bertirakat. Tuh kuncinya. Bertirakat, maaf ini ya. Allah itu profesional ya, profesional. Nggak hanya umat muslim, orang yang beragama Islam yang doanya dikabulkan. Orang yang dia mungkin bukan muslim ya, di luar Islam, tapi dia ahli tirakat, doanya mustajab. Tapi kalau kita muslim ya, apalagi muslim, ada ajaran itu, ajaran khusus toreko, ya kan, supaya kita bertirakat. Orang muslim, maaf ini ya, kalau hanya ngaji baca Al-Quran, ya itu bagus ya, itu kita mempelajari, memperdalam agama, tetapi tirakat itu penting. Kalau kita paham banyak pengetahuan dan ilmu, tapi kalau kita nggak pernah tirakat, ibarat pisau itu ketajamannya itu nggak ada. Tirakat itu untuk mengasah kemampuan atau ketajaman hati kita, batin kita, rasa kita, supaya tajam sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, maka akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah dengan bertirakat itu tadi. Allah itu profesional ya. Orang yang dia maaf nih, di dalam kitab Al-Hikam ya, orang nggak pernah beribadah tapi ahli tirakat, itu diberi kelebihan oleh Allah. Orang yang setiap hari beribadah tapi nggak pernah bertirakat, itu doanya juga berbeda hasilnya. Nah, jadi ini salah satu kunci ya. Jadi kalau kita ingin doa kita, tapi Allah mengabulkan doa kita sama Allah enggak, itu ini ya, karena pemikiran manusia dan pemahaman Allah itu berbeda. Jadi kita berdoa, ya Allah berikanlah yang terbaik untukku menurut Engkau. Kadang menurut kita sama menurut Tuhan itu berbeda. Sesuatu yang baik menurut kita nih, ya Allah jika Engkau sayang ini apa ini, saya minta ini berikanlah, kabulkanlah doaku, saya ini pingin ini. Kalau Allah belum mengabulkan, ya kita jangan berpikiran bahwa Allah nggak sayang sama kita, Allah ini begini-begini, jangan. Karena Allah lebih paham dan lebih tahu dari apa yang kita pikirkan. Apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Allah sayang ke kita, bukan berarti apa yang kita minta itu diberi, dikasih sama Allah. Justru karena Allah sayang ke kita meminta sesuatu ini dari A sampai Z itu nggak semuanya dikasih. Hanya tertentu aja yang dikasih. Itu bukan berarti Allah nggak mengabulkan doa kita, tapi justru Allah itu menyayangi kita, mencintai kita, menyayangi kita, sehingga kita minta sesuatu belum dikasih. Bukan berarti Allah nggak sayang, tapi justru karena Allah sayang. Nah, kita harus paham ini ya. Jadi kalau Tuhan sayang ke kita, bukan kayak kita orang tua kita aja ya. Kita ke anak kecil, ya anak kecil minta ini minta itu, kita sayang sama anak kita, tapi belum tentu semua permintaannya kita kasih. Kalau permintaan itu berbahaya, kalau permintaan itu belum waktunya, kalau permintaan itu misal anak kita masih balita minta sesuatu yang dia ukuran remaja atau orang dewasa, kan nggak kita kasih. Minta peso, minta motor, ya kan belum waktunya, ya kan? Kan kalau kita sayang sama anak kan belum tentu apa yang diminta terus kita kasih. Iya kan? Justru karena kita sayang makanya jangan dikasih, belum dikasih dulu. Belum waktunya, belum saatnya, belum apa namanya ya. Nanti kalau kita kasih malah
akan kurang bagus. Nah, seperti itu ya pemahamannya ya. Jadi kita paham, kita berdoa, kalau Allah belum mengabulkan bukan berarti kita ini, bukan berarti Allah itu nggak sayang ke kita. Justru karena Allah sayang ke kita, Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Nah, jadi kita harus berpikiran yang positif. Ya Allah, berikanlah yang terbaik menurut Engkau untukku. Jangan yang terbaik menurut kita untuk kita, karena pikiran manusia itu sangat terbatas. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.